bahwa yang telah memiliki antibodi pun masih dapat membawa dan menyebarkan virus. Ya, jadi biarpun sudah ada imunitas, tetapi ternyata masih dapat membawa dan menyebarkan virus. Jadi sebenarnya penyebab dan faktor yang mempengaruhi long COVID ini, komplikasi itu memang nggak bisa dicegah ya. Tergantung organ apa yang terkena dan kita nggak. Hai Sobat Medcast, terima kasih udah klik di video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng di sebelah kanan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, balik lagi di Medcast Medicus Podcast kesehatan. Nah, kali ini kita kedatangan dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Dina Aprilia Aristin, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Puasa ya dok ya? Masih puasa. Oke dokter, Sobat Medcast belum tahu nih siapa dokter nih. Boleh dong dok perkenalan diri dulu dokter, kerja di mana, praktek di mana, sehari-harinya ngapain aja, boleh dok. Silakan dokter. Ya. Nama saya Dr. Dina Aprilia Aristin, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri. Saya sehari-hari bertugas di Rumah Sakit Adam Malik, Rumah Sakit USU, dan Rumah Sakit Siti Hajar. Untuk tugas saya di Adam Malik juga termasuk dalam ketua tim terpadu geriatri. Jadi memang yang geriatri itu sebetulnya ilmu kedokteran yang menangani usia lanjut. Jadi kita di rumah sakit Rumah Sakit USU, Rumah Sakit Adam Malik sudah ada poligeriatrinya memang khusus untuk lansia. Oke dokter. Nah, berarti kali ini nih kita bakal bahas mengenai COVID juga ya dok ya, yang masih terus ada di muka bumi ini ya dok ya. Nah, jadi berdasarkan data Our World Data dan data dari kawalcovid19.id per 4 Mei itu udah ada dok 1,6 juta orang yang terkonfirmasi positif COVID dan dengan 1,5 juta orang itu sembuh, sedangkan 46.000 orang meninggal dunia, dan dari 46.000 orang itu 4,3%-nya adalah lansia di atas 60 tahun. Bukan benar ya dok ya? Benar. COVID di Indonesia ini kan dok masih banyak, semakin meningkat tiap harinya ya dok, bahkan gitu. Apalagi nih situasinya nih sekarang kita mau lebaran. Nah, pasti orang-orang pada mudik walaupun dilarang oleh pemerintah ya dok ya. Mudik pasti orang adalah curi start ya dok ya. Ya kan, apalagi kita tahu lah sendiri gimana ya dok. Nah, jadi bakalan jadi makin bertambah pastinya ya dok ya, kalau nggak dikawal terus nih orang-orangnya, protokol kesehatannya, dan jadinya Indonesia ini bakalan bisa kayak India nggak sih dok? Aduh, mudah-mudahan jangan ya sampai kayak India ya, karena belakangan memang saya juga bertugas nih sekarang di Adam Malik untuk merawat pasien COVID ya. Memang cenderung penuh untuk ketersediaan ruangan ya. Jadi pasien-pasien yang dirawat itu memang semakin meningkat ya, sehingga di Adam Malik pun nambah nih sekarang ruangan baru untuk merawat pasien COVID. Jadi memang hati-hati lah ya, karena ini lagi berat-beratnya sebetulnya kondisi rumah sakit kita ya. Banyak yang dari rumah sakit luar yang akhirnya keterbatasan ruangan penuh dirujuk ke Adam Malik gitu. Jadi memang saya lihat kondisinya juga cukup berat ya pasien-pasien yang dirawat itu, terutama memang untuk lansia ya. Untuk lansia sendiri lebih rentan ya dok ya, lansia ini. Lansia itu memang lebih rentan ya untuk menderita infeksi, karena apa? Memang sudah ada penurunan proses organ tubuh ya, udah ada proses menua ya, dan memang sistem imunnya juga lebih rendah ya. Ini pada lansia yang memang cukup rendah sekali untuk terinfeksi COVID ini gitu. Jadi memang sebaiknya ini mau deket mudik, kalau memang lansia ya sebaiknya jangan ikut mudik ya, kalau bisa di rumah aja gitu ya. Ini juga mudah-mudahan bisa membantu mencegah penularan COVID ini lebih banyak.
Nah, untuk apa sih dok sebenarnya yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dan nakes sendiri dok untuk kasus yang seperti ini yang lagi kita hadapi saat ini nih dok? Oke. Sebenarnya dari awal 2020 ya, pemerintah ini sudah ada mengeluarkan surat edaran ya, dan memang sudah ada panduan sebetulnya untuk masalah COVID pada lansia ini. Jadi dari awal itu sudah ada. Jadi udah ada surat edaran Menteri Dalam Negeri ya tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan COVID ya. Ini jadi isinya ada tentang pemerintah daerah harus memastikan bahwa kelompok usia lanjut ini memperoleh sosialisasi dan perlindungan pribadi, serta diharapkan dapat memahami langkah-langkah perawatan, kemudian persyaratan kebersihan tangan ya. Jadi ini sudah ada sebetulnya sosialisasi dari pemerintah daerah ya. Jadi juga sudah ada petunjuk ya untuk sosialisasi tips atau kiat-kiat bagi kelompok usia lanjut ya untuk mencegah penyebaran COVID. Jadi dari Kementerian Kesehatan sudah ada ya, dan ini mungkin secara umum sering kita lihat itu kan yang tidak boleh keluar rumah ya, kemudian untuk jauhi keramaian, perkumpulan ya, kegiatan sosial ya seperti arisan, reuni, rekreasi ya, kemudian juga anjuran untuk tidak menerima kunjungan dari keluarga ya, misalnya cucu gitu ya yang tidak tinggal satu rumah. Jadi ini juga sudah ada anjurannya ya, kemudian jaga jarak ya, kemudian dari Kemenkes kemarin juga sempat ada itu untuk anjuran untuk tunda pemeriksaan rutin ya, kecuali yang mendesak. Kalau misalnya keadaannya emergensi memang harus ke rumah sakit, tetapi kalau misalnya kondisinya biasa aja memang sudah rutin untuk berobat, ini yang tunda dulu gitu ya, dan tetap dilanjutkan obat-obatan yang dikonsumsi. Jadi banyak sebetulnya yang memang sudah disosialisasikan untuk pemerintah ya, menjaga kebersihan diri ya, kemudian juga untuk panti jompo. Ini yang mungkin kita belum belum familiar juga ini, tetapi untuk kelompok lansia kan nggak cuman ada di keluarga, tetapi ada lansia yang tinggal di panti jompo. Jadi ini yang juga sudah juga diberikan rekomendasi ya, misalnya untuk melakukan aktivitas seperti biasa ya, tetapi harus tetap menggunakan masker ya selama kegiatan ya, kemudian juga dianjurkan untuk hindari kontak fisik dengan petugas panti ya atau rekan lansia yang lain, kemudian juga aturan untuk pembatasan kunjungan anggota keluarga kepada lansia yang di panti selama pandemi. Jadi kira-kira seperti itu, memang sudah ada peraturannya dari pemerintah ya. Berarti memang pemerintah ini sudah membuat peraturan-peraturan itu, cuman warganya aja belum sepenuhnya mematuhinya gitu ya dok ya. Iya. Nah kan apabila lansia ini dok udah terkena COVID nih misalnya ya dok ya, seberapa tinggi sih dok morbiditas dan mortalitasnya dok? Oke. Kalau sudah terkena COVID ya, jadi tadi kan udah kita bahas ya mengenai kelompok lansia ini memang paling berisiko untuk mengalami kematian ya atau penyakit, mortalitas atau morbiditas ya akibat penyakit ini ya. Jadi memang trennya di beberapa negara menunjukkan semakin meningkatnya usia itu angka kematian juga semakin tinggi ya. Jadi di Tiongkok ini didapatkan usia lebih dari 80 tahun ini tingkat kematiannya sebesar 14,8%, hampir 20%. Jadi cukup tinggi ya, karena apa? Ini pada lansia memang banyak memiliki penyakit komorbid kan, penyakit yang lain seperti jantung, penyakit diabetes ya, penyakit pernafasan kronik ya, PPOK, penyakit hipertensi. Jadi ini memang di beberapa negara kelihatan gitu
gitu. Dan di Indonesia juga makin meningkat ya, semakin meningkatnya populasi usia lanjut ya, ini juga di atas 65 tahun ini kematiannya mencapai 22%. Jadi di Indonesia angkanya itu 22%. Jadi memang kita mesti hati-hati lah ya untuk mencegah penularan pada lansia ya, karena tadi beberapa faktor, masalah komorbid, kemudian masalah imunitas yang menurun ya. Itu pasti ya dok. Iya, jadi memang harus diantisipasi lah pada kelompok lansia ini. Oke. Nah, apabila lansia ini sembuh nih dok, udah pernah sembuh nih dari COVID, seberapa tinggi sih dok kemungkinan bisa lansia ini terkena COVID lagi dok? Oke, aduh, iya. Jadi memang kalau COVID ini udah ada ya penelitian untuk reinfeksi ya. Jadi saya dapat data tuh di bukan dia udah sembuh nggak bakalan kena lagi ya dok ya? Belum tentu. Ya, karena dari data ya, ada penelitian di Inggris itu terhadap tenaga kesehatan, dikatakan orang yang pernah terinfeksi ya memang sangat mungkin memiliki kekebalan tubuh. Jadi minimal 5 bulan itu ada kekebalan tubuhnya setelah mengalami infeksi. Tetapi selanjutnya didapatkan dari penelitian yang lain, masih ditemukan bukti bahwa yang telah memiliki antibodi pun masih dapat membawa dan menyebarkan virus. Ya, jadi biarpun sudah ada imunitas, tetapi ternyata masih dapat membawa dan menyebarkan virus. Jadi ini yang menunjukkan bahwa orang yang pernah sembuh memang bisa terkena lagi ya, terjadi infeksi ulang, biarpun dia memiliki antibodi dari infeksi sebelumnya. Jadi kira-kira itu ya, lebih hati-hati dan diperingatkan bahwa infeksi yang dulu itu tidak bisa dipakai jaminan juga gitu ya, bahwa ini sudah aman, tidak menularkan, tetapi ini kita juga bisa ternyata menularkan virus itu ke orang lain gitu. Jadi memang hati-hati ya, jadi yang pernah COVID, pernah mengalami COVID lagi untuk kedua kalinya, apalagi lansia ya, karena dia ada komorbid, penyakit yang lain gitu, dan belum lagi dengan pengaruh dari derajat penyakit yang dialaminya waktu dia infeksi pertama gitu. Kalau dia kondisinya makin berat, ini pasti juga bisa terinfeksi lagi gitu. Jadi memang harus lebih hati-hati gitu. Bukan berarti dia udah imun ya dok ya. Itu kadang orang salah pikir udah kena, udah ada kok, udah kebentuk kok antibodinya gitu ya dok ya. Padahal menurut penelitian setelah 5 bulan tadi bisa kembali gitu ya dok ya. Oke. Nah selanjutnya nih dok, nah kan tadi udah dijelasin ya, udah berarti apabila udah sembuh bisa lagi ya dok ya. Nah kan ini kalau misalnya kita kena COVID itu apa ada efek untuk jangka panjangnya dari si COVID ini terhadap tubuh kita ataupun tubuh lansia itu tersebut dok? Gimana? Ya, jadi memang untuk efek jangka panjang dari COVID ya, karena virus ini dapat menyerang tubuh ya, hampir seluruh organ tubuh ini rusak ya, karena virus ini bisa kena gak cuma paru-paru ya, tetapi jantung, saraf ya, kemudian ginjal, hati, organ lainnya juga bisa terkena gitu ya. Kemudian juga masalah mental, kesehatan mental juga itu ternyata juga bisa timbul ya, mungkin
karena kesedihan ya, karena ada rasa kehilangan anggota keluarga ya, atau cemas gitu ya dok ya. cemas-cemas ya, kemudian mungkin masih ada rasa kelelahan ya setelah infeksi ini ya, kemudian ada gangguan stres pasca trauma. Ini kan biasanya mungkin pasien-pasien yang pernah dirawat di ruang intensif ya, yang sebelumnya mungkin nggak pernah sakit, tiba-tiba dirawat, mesti dirawat ICU, itu kan stres kan. Jadi memang itu yang kita harus perhatikan seharusnya ya. Jadi untuk masalah pernafasan, ini pada paru-paru, ini dapat menghasilkan jaringan parut permanen pada paru. Tetapi memang kalau pada infeksi ringan bisa menimbulkan keluhan seperti sesak napas ya terus-terusan ya, yang sebelumnya mungkin nggak pernah. Jadi kemudian sesak napasnya itu juga muncul pada saat aktivitas ringan gitu. Jadi yang sebelumnya nggak pernah seperti itu bisa muncul seperti itu ya. Kemudian pada paru ini juga dapat terganggu kan karena ada kerusakan jaringan permanen, dan itu perlu waktu berbulan-bulan agar fungsi parunya itu balik ke normal gitu. Jadi memang ini juga harus diperhatikan ini ya, untuk masalah nafasnya. Kemudian juga masalah jantung. Jadi infeksi COVID ini juga dapat membuat beberapa orang mengalami masalah jantung. Ada istilahnya kardiomiositis atau radang otot jantung ya. Jadi di sini dapat menyebabkan gejala seperti sesak napas, jantung berdebar ya, kemudian jantungnya itu menjadi lebih cepat detaknya. Ini juga bisa muncul juga ya pada kasus dengan COVID ringan seperti itu. Kemudian ginjal, jadi ini juga di rumah sakit fungsi ginjalnya bisa terganggu ya. Di rumah sakit itu banyak itu yang terdeteksi dengan gangguan ginjal ya, kerusakan ginjal, dan ini akhirnya pasien-pasien itu bisa mengalami cuci darah selama dirawat karena gangguan ginjalnya ya. Kemudian juga masalah gangguan indera penciuman ya, indera pengecapan ya. Jadi memang setelah infeksi ini agak terganggu ya, jadi nggak bisa nyium bau ya, terus makan nggak enak ya, makan jadi nggak enak. Jadi ini juga harus tetap dipantau ya. Yang sebelumnya mungkin makan nggak ada masalah ya, ini setelah mengalami infeksi ini bisa timbul gangguan. Kemudian masalah saraf. Masalah saraf ini setelah mengalami infeksi bisa muncul ya, misalnya seperti kondisi istilahnya ngantuk kali ya, delirium ya. Jadi rasa kelelahan, sakit kepala, pusing. Kemudian juga ada macam-macam lah ya, jadi masalah mental juga ya. Kemudian juga ada yang mengalami diabetes setelah COVID, itu pun ada ya. Jadi inilah kita memang harus tekankan sebetulnya untuk pasien-pasien yang pernah dirawat dengan COVID, sebaiknya memang dilakukan medical check up ulang ya, untuk menilai komplikasi yang terjadi setelah COVID ini gitu. Oke. Nah, benar banget nih tadi yang dijelasin sama Dokter Dina. Kenapa? Karena teman saya dan orang tuanya maupun yang teman-teman saya yang kena COVID lainnya itu juga mengalami efek jangka panjang yang udah dijelasin Dokter Dina tadi. Salah satunya seperti indera pengecapan kayak gitu. Misalnya kita nggak sakit hipertensi jadi hipertensi kayak gitu. Jadi bukan ngarang-ngarang nih ya dok ya kan. Bukan, ini memang benar ada nyata gitu ya dok ya. Oke dokter. Nah selanjutnya nih, seberapa bahaya sih dok sebenarnya efek dari jangka panjang si COVID ini dok? Oke, ya jadi kalau bahayanya kita harus tahu dulu ya, memang ada istilah long COVID kan. Long COVID itu gejala yang memang muncul berminggu-minggu, berbulan-bulan setelah pertama kali terinfeksi. Dan ini dapat muncul pada siapa saja, meskipun penyakit COVID-nya ringan ataupun tidak ada gejala. Jadi ini bisa muncul juga ya long COVID ini. Untuk
orang dengan long COVID ini beda-beda sih gejalanya ya, tergantung organ apa yang diserangnya. Paling sering itu kelelahan ya, orangnya tuh gampang capek ya, kemudian masalah kesulitan berpikir atau konsentrasi, kemudian ada keluhan sakit kepala, kehilangan indera penciuman, pengecapan ya, pusing, jantung berdebar, nyeri dada ya, pegel-pegel, mungkin ini yang masih dirasakan ini dengan long COVID ini. Jadi sebetulnya COVID ini kan sifatnya akut ya penyakitnya, bukan penyakit kronik ya. Dan virus ini sebetulnya tidak akan bertahan lama dalam tubuh pasien, tetapi dia menimbulkan gejala sisa ya. Ini yang muncul gejala long COVID ini. Jadi sebenarnya penyebab dan faktor yang mempengaruhi long COVID ini karena adanya kerusakan organ saat COVID akut ya, misalnya pada jantung, paru-paru, pada saraf ya, sehingga apabila memang pasiennya sudah didiagnosa COVID, memang harus segera dipantau ya, dan kita nilai berapa derajat keparahannya, kira-kira seperti itu. Jadi dari situ sih sebetulnya kita bisa nilai nih efek jangka panjangnya. Tapi memang sebenarnya sampai saat ini ya kita belum ada data sebetulnya ya untuk di Indonesia ya berapa yang banyak mengalami COVID ini ya. Jadi dan belum pasti juga sebetulnya kenapa itu terjadi. Jadi memang harus tetap dipantau lah ya pasien-pasien yang pernah mengalami COVID ini ya, dan kita harus tetap dipantau misalnya 3 bulan, 6 bulan ya, setahun post COVID ya, dan ini nanti kita bisa mengetahui ini perbaikan dari gejala-gejalanya seperti itu. Baik, berarti sepenting itu ya dok pemeriksaan lanjutan setelah kita kena COVID gitu ya dok ya? Iya, berarti sepenting itu gitu ya dok. Menurut saya sangat penting sekali. Penting ya dok ya. Nah jadi pemeriksaan itu pemeriksaan apa aja sih dok selanjutnya yang kita, maksudnya berarti kan bertahap ya dok ya? Iya. Melakukan pemeriksaan yang seperti dokter bilang tadi 3 bulan, terus dipantau itu apa aja yang diperiksa dok? Pemeriksaan lanjutannya? Iya, pemeriksaan lanjutan ya. Jadi untuk mengetahui apakah ini long COVID atau bukan ya. Jadi minimal tuh pemeriksaan untuk mengetahui fungsi paru itu ronsen. Jadi kita nilai nanti ronsen paru setelah dia sembuh dibandingkan mungkin dengan sebelum dia pada saat dia mengalami COVID seperti itu ya. Kemudian juga untuk pengecapan ya kita perlu pemeriksaan THT. Jadi dievaluasi telinga, hidung, tenggoroknya ya. Termasuk di situ untuk pemeriksaan rongga hidung itu juga perlu. Kemudian untuk jantung ya kita bisa evaluasi ya untuk melihat apa perlu bisa dengan pemeriksaan ekokardiografi atau ya paling gampang sih EKG, cuman kadang EKG itu nggak begitu jelas ya. Lebih baik sih langsung dilakukan pemeriksaan eko untuk melihat radang otot jantungnya seperti itu. Jadi memang itu bisa dikerjakan ya. Kemudian untuk yang lain memang kita lakukan pemeriksaan sesuai dengan gejala seperti itu. Oke. Mungkin itu dokter. Baik dok. Jadi sebenarnya dok long COVID ini atau efek jangka panjang dari COVID ini bisa dicegah atau enggak sih dok? Oke, gimana? Bisa dicegah nggak dok? Untuk long COVID? Atau emang ada pasti satu organ atau saraf yang memang rusak gitu. Memang karena COVID inilah udah nggak bisa balik lagi nih. Iya. Efeknya itu emang karena COVID gitu. Oke. Jadi komplikasi itu memang nggak bisa dicegah ya. Tergantung organ apa yang terkena dan kita nggak bisa menghindari sebetulnya ya. Jadi sebetulnya yang paling penting itu sebetulnya pencegahan ya, jangan sampai kena COVID-nya ya kan. Itu yang paling penting sebenarnya itu. Benar.
Oke, selanjutnya deh dok, apa aja sih dok rehabilitasi nih untuk pasca COVID tadi dok? Ya, jadi untuk rehabilitasi ya untuk masalah paru kita bisa lakukan senam pernapasan ya, kemudian mobilisasi dini dengan terus melakukan aktivitas ya, aktivitas olahraga minimal jalan ya, dan dianjurkan kepada pasien ini tidak males-malesan di tempat tidur gitu ya, kemudian juga harus banyak bergerak ya, kemudian juga makannya juga harus ditingkatkan gitu ya, karena nutrisi ini sangat berhubungan dengan imunitas ya. Kalau nutrisinya nggak bagus, imunitas itu bisa menurun ya, gampang terkena infeksi. Dan untuk rehabilitasi itu seperti latihan pernafasan ya, latihan fisik bisa ya, latihan kebugaran, relaksasi, banyak sebetulnya macamnya. Tetapi ini ada beberapa yang lebih spesifik ya, latihan untuk rehabilitasi ini olahraga ya. Jadi untuk pasien yang sembuh dari COVID ini lakukan lakukan pemanasan ya, cooling down, kemudian juga kalau melakukan olahraga yang rutin ya, dan olahraganya juga harus disesuaikan dengan kondisi tubuh, jangan dipaksa. Mungkin kalau udah rasanya pusing, mual, nyeri dada, pegel-pegel, sebaiknya di stop ya, disesuaikan dengan kondisi. Kemudian juga misalnya nih ada masalah pada suara, misalnya pasien-pasien yang pernah dipasang selang makan ya, atau oksigen ya, ini kan bisa mengalami masalah pada suara. Jadi ini termasuk rehabilitasi juga ya untuk suara. Jadi coba kalau misalnya suaranya serak atau lemah, bisa latihan berbicara ya, tetapi jangan berbisik ya, karena bisa membuat pita suara tegang ya. Kemudian juga latihan istirahat ya, jika kehabisan nafas saat berbicara. Kemudian latihan menyanyi, kemudian juga bisa latihan yang lain nih seperti menulis ya. Kemudian dianjurkan untuk minum air untuk menjaga suara. Kemudian ada beberapa kasus yang bisa masalah menelan ya, karena ada terpasang mungkin alat intubasi ya untuk bantu memasukkan oksigen pada saat dirawat. Ini juga bisa dilakukan ini ya, misalnya pasiennya dianjurkan untuk duduk tegak saat makan ya atau minum ya, kemudian juga tetap tegak ya, setidaknya 30 menit setelah makan. Kemudian juga latihan makan dengan konsistensi berbeda ya, yang ada yang lembut, ada yang keras gitu. Ini juga untuk bisa melatih fungsi menelan ya. Kemudian pada memori ya, karena tadi ada disebutkan ya ada gangguan konsentrasi ya, setelah COVID ini bisa kita lakukan ya latihan olahraga ya, kemudian latihan otak, tetap melakukan aktivitas atau hobi seperti biasa ya, kemudian bikin catatan untuk membantu daya ingat. Ini mudah-mudahan bisa membantu. Kemudian juga aktivitas sehari-hari mulai kita buatlah ya, supaya kita bisa tetap aktif seperti biasa ya. Kemudian mengelola stres, jangan sampai stres ya. Kemudian tidur istirahat yang cukup. Jadi itu kira-kira bisa yang dilakukan untuk rehabilitasi pasca COVID-nya. Oke, wah, lengkap sekali dokter jelasin ya dok. Sangat-sangat lengkap ya dok. Nah, jadi ngomong soal rehabilitasi ini dok, ada nggak sih sebenarnya di Medan atau di Indonesia ini pusat rehabilitasi untuk pasien-pasien COVID itu sendiri dok? Oke, ya so far sih sampai sekarang saya belum pernah dengar ya untuk rehabilitasi pasca COVID. Tapi mungkin beberapa kasus bisa dilakukan di rumah ya, mungkin untuk kasus yang ringan. Tetapi dengan kasus yang sudah ada penyulit, sudah ada komplikasi, itu sebaiknya memang dilakukan rehabilitasi di rumah sakit. Ya, pasien-pasien yang mungkin dengan ada gangguan motorik ya, yang mungkin tiba-tiba
mengalami stroke, kan ada tuh Iya, COVID yang dengan manifestasi klinis stroke kan, kelemahan. Nah, itu memang perlu dilakukan di rumah sakit dengan tenaga yang terlatih seperti itu. Ada dokter rehab medik yang bertugas di rumah sakit. Itu sepertinya memang harus kita memikirkan memang ya, mungkin dari pemerintah selanjutnya setelah setelah sembuh mungkin mengeluarkan pedoman ya untuk rehabilitasi yang bisa dikerjakan di rumah setelah terkena COVID. Iya, biar nggak kena lagi ya dok ya. Iya, mencegah. Biar nggak kena 2 kali lagi. Oke, baik dok. Nah, sekarang nih kan dok, kita udah ada vaksin ya dok ya. Udah pada vaksin juga. Untuk lansia juga udah ada vaksin, udah vaksin ya kemarin tuh ya dok ya. Iya. Nah sebenarnya si vaksin ini seberapa pengaruh sih dok untuk pasien lansia ini dok? Oke. Vaksin ini ya, untuk vaksin sebetulnya banyak ya, nggak cuman ya yang sekarang memang COVID, dan itu pun vaksin baru yang memang disegerakan untuk bisa dipakai ya. Jadi untuk lansia sebetulnya banyak vaksin yang direkomendasikan, tetapi memang untuk vaksin ya, vaksin COVID ini juga termasuk prioritas ya pada lansia. Karena apa ya? Mungkin yang pertama tadi karena komorbid yang pada lansia ini menimbulkan resiko untuk terkena menjadi lebih tinggi. Ya. Jadi sehingga lansia diprioritaskan ya. Jadi diharapkan ya apabila lansia telah divaksin, apabila dia terkena serangan COVID, diharapkan kondisi atau gejala klinisnya itu lebih ringan dibandingkan dengan yang tidak divaksin gitu. Jadi kira-kira seperti itu sih. Jadi memang vaksin itu sebetulnya efeknya sangat berpengaruh sekali pada usia lanjut ya, karena gejala yang tadi ya dengan adanya proses menua ini, jadi imunitas sudah menurun ya dok ya. Sudah menurun ya, jadi diharapkan dengan adanya vaksin ini gejala yang timbul pada lansia itu lebih ringan gitu. Jadi tidak berat ya, karena kalau berat itu yang memang komplikasi kematian menjadi lebih tinggi. Seperti itu. Oke, baik dok. Ya. Nah, setelah berapa pekan sih dok pasca pemberian vaksin COVID pada lansia ini menunjukkan gejala-gejala atau efek samping, atau ada nggak sih dok sebenarnya efek samping dari vaksin itu sendiri? Oke. Ya, jadi ya sebetulnya untuk lansia ya sejauh ini saya belum ada data ya KIPI-nya ya, belum ada data kejadian ikutan pasca imunisasinya itu bagaimana gitu ya. Tetapi sampai saat ini yang dilaporkan memang masih yang ringan saja. Jadi gatal-gatal atau pegal di tempat penyuntikan ya. Ada yang beberapa orang menjadi menambah nafsu makannya, ada yang cenderung ngantuk ya. Tetapi yang berat, KIPI yang berat ini belum ada ya dilaporkan. Jadi kan untuk lansia ini kriteria vaksin juga berbeda ya. Maksudnya ada yang ditambahkan itu yaitu status frailty. Status frailty itu untuk kriteria vaksin pada lansia selain dari penyakit-penyakit yang dialami. Jadi kalau lansianya memang sudah frail dari pemeriksaan itu, malah memang tidak dianjurkan lagi dilakukan vaksin. Karena apa? Karena sudah tidak bermanfaat gitu ya untuk vaksin, sehingga kita tidak menganjurkan vaksin pada lansia yang sudah frail. Gitu. Baik dokter. Nah, boleh dong dok kasih tahu lagi nih dok, nggak bosan-bosannya ya dok ya, untuk kasih tahu ke masyarakat kita ini untuk tetap menjaga kesehatannya selama pandemi ini. Boleh dong dok kasih tahu ke kamera dok. Oke. Yang ini ya kameranya. Oke. Ya. Kepada mungkin lebih ke lansia kali ya.
kepada oma-oma, opa, ya, kakek, nenek, ibu, bapak yang yang memang sudah masuk usia lansia, ya, sebaiknya tetap menjaga protokol kesehatan, biarpun telah divaksin. Karena sebetulnya dengan masih pandemi, ya, COVID ini yang masih meningkat kasusnya, kita harapkan jangan sampai Bapak Ibu terkena COVID, karena melihat efek samping dari penyakit ini, ya, komplikasi dari penyakit ini yang cukup berat yang dapat menyebabkan kematian, ya, sebaiknya tetap menjaga prokes, ya, Bapak Ibu, tetap menjaga 5M seperti itu. Jadi memang ditunda dulu mudiknya, ya, jangan kemana-mana dulu. Oke, mungkin itu. Oke, baik Ya. dokter. Terima kasih banyak dok. Ngobrol-ngobrolnya hari ini penjelasannya sangat lengkap, komplit. Semoga bisa mengedukasi ya dok ya para ibu-ibu bapak-bapak di rumah ya dok ya yang Ya. mungkin udah lanjut usia ya dok ya. Oke, terima kasih banyak dok. Sehat-sehat selalu dokter. Ya, terima kasih Dokter Intan. Semoga ini, ya, manfaat. Semoga sukses kita semua sehat-sehat. Amin, ya. amin ya Allah. Selamat Lebaran juga. Iya, selamat Lebaran dong. Minal aidin wal Iya, faizin ya. sama-sama. Oke, baiklah Sobat Medcast. Sekian podcast kita bareng Dokter Dina kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.